Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pola chart saham yang bernama rectangle. Rectangle seperti namanya, bentuknya seperti persegi panjang mendatar ke arah horizontal ya. Perhatikan gambar di layar Anda ya. Angka 135 menunjukkan titik-titik puncak pada tren sideways yang bernama rectangle ini, sedangkan angka 246 yang di bawah ini warna hijau ini adalah titik-titik dasar yang dibentuk seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tren ini adalah sebuah tren sideways ya, atau tren mendatar. Pergerakan berada pada range harga tertentu seperti itu. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah titik-titik penting, yaitu minimal ada 4 titik penting yang harus Anda perhatikan. Yang minimal adalah 2 titik di atas, yaitu minimal angka 1 dan 3 ini ada. Lalu yang di bawah itu minimal ada angka 2 dan 4 ini. Jadi jika ada 2 titik naikan atau 2 puncak dalam sebuah tren, nah itu harganya sama, terus ada 2 titik harga yang titik terendah dan ada 2 seperti angka 2 dan 4 ini yang nilainya sama, atau sebenarnya tidak harus sama tapi hampir sama ya, relatif sama, mirip-mirip gitu angkanya. Nah, itu bisa digaris, bisa ditarik garis. Jadi misalkan ya, pergerakan harganya tidak beraturan, lalu kemudian dari angka 1 ini turun ke angka 2 ini, lalu kemudian dia naik ke angka 3. Nah, angka 3 ini ternyata itu titiknya tidak beda jauh sama angka 1, maka ini langsung saja bisa digaris ke horizontal seperti itu. Lalu kemudian dari angka 3 lalu kemudian turun ya. Pada titik 4 ternyata dia mantul ke atas. Nah, maka kita bisa lihat titik 4 ini letaknya hampir bersamaan dengan titik 2. Nah, ini bisa langsung digaris horizontal seperti itu. Dengan demikian muncullah yang namanya pola rectangle. Nah, pola rectangle ini akan terjadi terus-menerus selama berada di 2 range harga ini yang dibentuk dari angka 13 dan 24 ini. Seperti itu. Untuk kemudian menjadi support ya, yang di bawah ini menjadi support yang kuat, yang atas ini menjadi resisten yang kuat seperti itu. Nah, terkait dengan volume pada pola chart saham rectangle ini ya, volumenya tidak beraturan. Jadi berbeda dengan pola-pola yang sudah kita bahas sebelumnya, biasanya pola yang terjadi adalah cenderung menurun. Sedangkan untuk pola rectangle ini nggak mesti ya, nggak mesti. Jadi polanya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun seperti itu. Perhatikan di sini naik, terus di sini turun seperti itu. Di sini naik lagi, di sini turun lagi. Nah, kayak gitu. Volumenya cenderung lebih dinamis seperti itu. Durasinya ini bisa jadi sampai 4 bulanan ya, sekitar 4 bulanan itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau terlalu lama jadi kemudian tidak akurat. Kalau terlalu sedikit atau mungkin di bawah 1 bulan gitu, kita nyebutnya dengan nama pola flag atau pennant yang sudah kita bahas di video yang lainnya. Tapi kalau polanya panjang seperti ini, kita lebih enak nyebutnya rectangle seperti itu ya. Nah, kita beli kalau terjadi pola rectangle gini, kita mainnya short term aja. Jadi ketika ada di titik rendah misalkan titik 2 dan mau naik seperti itu, berdasarkan analisis candlestick yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, nah itu bisa beli, lalu kemudian pas mendekati resisten yang sudah terbentuk bisa jual ya. Jadi kalau ini ada 2 titik, ada 4 titik ya, 1 2 3 4 ini sudah terjadi lalu membentuk 2 garis penting ini, garis resisten dan garis support, maka kita tinggal main saja. Jadi kita lihat misalkan ini dia kemudian turun ya, setelah dari angka 5 ini dia turun ya,
turun seperti itu, nah kita langsung tahu nih, wah di sini ternyata ada support ya yang sudah dibentuk pada 2 titik sebelumnya. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk menjual ya. Lalu kemudian dia turun. Setelah itu kita nunggu aja. Nunggu turun sampai apa? Sampai berada pada support 2 dan 4 ini ya. Support 2 dan 4. Lalu di sini beli lagi ya, karena sudah mendekati di support yang sudah terbentuk dari titik 2 dan 4 ini. Di titik 6 kita beli. Nah, langsung naik ya. Terus setelah mendekati resisten kita jual lagi seperti itu. Mainnya short term kalau dalam posisi sideways seperti ini. Nah, kita nanti pada perjalanannya akan membeli dengan beli yang lebih banyak ya. Kapan? Pada saat breakout ya. Jadi kan terjadi nih, ada resisten, ada support. Nah, resisten yang terbentuk dari angka 1 dan 3 ini, titik 1, 3, lalu berikutnya terus dan terjadi beberapa bulan ini, ketika dia breakout ya, maka kita bisa membelinya. Nah, bagaimana konfirmasi breakout? Yang pertama adalah 3 hari, aturan 3 hari. Jika dia berada di atas garis resisten ini selama 3 hari berturut-turut, maka kita bisa membelinya. Atau jika naik di atas 3% itu juga bisa jadikan konfirmasi. Nah, yang paling menarik adalah ketika breakout ini disertai dengan kenaikan volume. Perhatikan yang di lingkar ini ya, perhatikan. Nah, ini terjadi breakout ya, breakout pola rectangle ini disertai dengan volume, ledakan volume yang cukup besar seperti itu. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Dan rekan-rekan harus memahami bahwa setiap breakout itu biasanya terjadi semacam technical correction atau mungkin sebagian menyebutnya dengan pullback. Artinya apa? Artinya setelah dia breakout, dia akan turun dulu untuk apa? Untuk mengetes support yang terjadi yang terbaru. Jadi ketika resisten ini di breakout, maka resisten ini berubah fungsi menjadi support. Nah, ketika dia turun, dia akan mengetes support. Tapi ketika setelah turunan itu dia kemudian naik, nah itu berarti supportnya sudah bagus. Maka itu saat yang tepat untuk beli juga. Itu adalah salah satu bentuk konfirmasi untuk membeli saham juga. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa metode untuk membeli ketika breakout pada pola rectangle ini. Dan itu bisa juga diaplikasikan pada pola-pola breakout yang lain. Dan targetnya berapa? Targetnya Anda bisa ikuti saja trennya ya. Ketika pola mendatar itu panjang sekali ya, seperti pola rectangle ini, itu Anda bisa ikuti tren saja kalau breakout. Tapi jika ingin cari safe ya, cari aman seperti itu ya, tinggal di jarak saja. Jadi dari garis horizontal yang bawah dengan garis horizontal yang atas pada tren rectangle ini, jaraknya berapa, maka tarik garis ke atas dari resisten yang barusan di breakout seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara menentukan targetnya seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.